Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu ad-dunya mazra'atul akhirah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi karunia dan nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang senantiasa taat setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya Zainal Mustafa. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan membawa atau menyampaikan sebuah materi ringkas atau materi singkat. Namun ini insyaallah bagian daripada kepentingan kita sebagai seorang hamba manusia yang mana Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain tiada bukan tapi hanya semata-mata supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah kajian tentang ma'rifatul insan. Al-insan di dalam Al-Quran adalah bagian daripada nama yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebetulnya di dalam Al-Quran manusia disebut oleh Allah dengan beberapa sebutan. Allah menyampaikan atau menyebut manusia yang pertama dengan al-insan. Ada lagi di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebut manusia itu dengan al-annas. Kemudian disebut lagi dalam ayat lain al-bashar. Bahkan manusia oleh Allah disebut dengan sebutan Bani Adam. Sekurang-kurangnya ada 4 sebutan manusia. Allah menyebut manusia yaitu al-insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. 4 sebutan ini sebetulnya memiliki atau mempunyai tujuan yang berbeda, tujuan khusus. Seperti halnya yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, kenapa manusia disebut oleh Allah dengan sebutan Al-Insan. Dalam sebuah kitab Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa sumiyal insan bi insan linisyanihi. Sumiyal insan bil insan linisyanihi. Kenapa manusia disebut oleh Allah dengan sebutan Al-Insan? Ibnu Taimiyah menyatakan, menjelaskan, sumiyal insan bi insan, manusia dinamakan insan
Linisyanihi, karena manusia itu suka lupa. Manusia itu suka lupa. Dan kita pun sadar, kita juga sering lupa. Oleh karena itu, karena manusia pelupa, maka manusia oleh Allah disebut dengan sebutan al-insan. Hadirin yang dirahmati Allah, lupa manusia yang dimaksud di dalam penjelasan ini adalah manusia sering melupakan sesuatu yang ini merupakan bagian daripada masalah yang sakral, masalah yang urgen dalam kehidupan umat manusia. Yaitu manusia seringkali banyak yang lupa akan asal usul dari mana dia diciptakan, sedang berada di mana, sedang apa, mau kemana, mau apa yang dibawa. Manusia banyak yang lupa terhadap hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan perjalanan hidup manusia. Semoga dengan uraian singkat ini kita mempunyai wawasan dan terbuka sehingga kita punya tujuan untuk apa kita diciptakan oleh Allah ini. Hadirin yang dirahmati Allah, secara umum manusia itu akan menempuh 5 masa. Jadi ada 5 masa ini yang akan ditempuh oleh seluruh umat manusia. Yang pertama adalah alam ruh atau alam arwah. Ini yang pertama. Perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu terdiri dari 3 unsur. Ada badan, ada ruh, dan hati. Ternyata ketiga unsur ini tidak semerta-merta Allah sekaligus menciptakan manusia dari 3 unsur tersebut. Tapi subhanallah, ternyata melalui proses-proses yang begitu panjang. Yang pertama, manusia akan menempuh alam ruh. Apa alam ruh itu? Alam ruh adalah proses awal penciptaan manusia. Proses awal penciptaan manusia. Jadi sebelum manusia diciptakan lengkap, badan, ruh, hati, ternyata ini adalah proses awalnya. Manusia pertama kali diciptakan oleh Allah berupa arwah atau ruh. Konon katanya dalam penjelasan para ulama dijelaskan bahwa ketika Allah menciptakan ruh manusia, Allah menciptakan seluruh ruh manusia yang akan hidup di dunia ini dalam masa yang sama. Jadi satu masa. Jadi antara kita dengan orang-orang yang sebelum kita, bahkan dengan Nabi Adam sekalipun, dulu ketika ada di alam ruh, kita diciptakan bersamaan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami, ketika berada di alam ruh itu ada kejadian yang sangat sakral, dan ini menjadi titik awal sehingga kita memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kejadian apa? Yaitu kejadian di mana umat manusia ketika berada di alam ruh, setelah Allah menciptakan seluruh ruh manusia yang akan lahir ke muka bumi ini, setelah kumpul ruh dan dikumpulkan di alam arwah, di alam ruh ini, saat itu ada satu kejadian, yang kejadian ini banyak sekali orang yang lupa sehingga manusia dinamakan al-insan, yaitu terjadinya perjanjian antara manusia dengan Allah. Tentang perjanjian inilah banyak sekali manusia yang lupa. Perjanjian apa?
Kita baca dalam Al-Quran surah 33 ayat 172. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Berdasarkan ayat ini, ketika umat manusia sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk ruh dan dikumpulkan di alam arwah, saat itu jauh-jauh sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan langit, bumi, gunung-gunung, bahkan surga, neraka, malaikat, jin, semua itu sudah ada, sudah diciptakan jauh-jauh sebelum manusia. Nah, maka kata Allah di dalam ayat ini, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah mengemukakan, menawarkan sebuah amanah. Allah menawarkan amanah. Alas samawati wal ardi wal jibal. Amanah ini Allah tawarkan kepada langit, wal ardi kepada bumi, wal jibal kepada gunung-gunung. Namun apa yang terjadi? Langit, bumi, dan gunung-gunung menolak tawaran amanah ini. Memangnya amanah ini isinya apa? Yang dimaksud amanah yang ditawarkan oleh Allah di sini adalah tugas-tugas keagamaan. Ini berdasarkan penjelasan terjemah Al-Quran Departemen Agama RI. Yang dimaksud amanah di sini adalah tugas-tugas keagamaan, atau ringkas ceritanya adalah tugas-tugas ibadah. Nah, Allah menawarkan amanah yang isinya adalah tugas-tugas keagamaan, yang isinya adalah ibadah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Namun langit, bumi dan gunung-gunung fa'abaina, semua menolak. Alasannya wa ashfaqna minha, mereka takut mengkhianati, takut tidak mampu, takut mengkhianati amanah yang dipikulnya, sehingga mereka menolak. Dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, wa hamalahal insan, akhirnya amanah ini dipikul oleh al-insan, dipikul oleh manusia. Inilah titik awal perjalanan hidup umat manusia. Jadi semua kejadian ini terjadi ketika berada di alam ruh. Jadi saat kita berada di alam ruh, semua ruh manusia yang sudah dikumpulkan oleh Allah, diciptakan dan dikumpulkan di alam ruh, saat itu terjadi perjanjian yang sakral antara manusia dengan Allah. Isi perjanjiannya adalah umat manusia, kita semua saat itu menerima dan sanggup menunaikan amanah Allah yang isinya adalah ibadah. Maka kesimpulan yang pertama, ketika kita berada di alam ruh adalah awal penciptaan manusia, dan alam ruh adalah saat terjadinya perjanjian pertama antara manusia dengan Allah, dan isi perjanjiannya adalah kita sebagai umat manusia siap dan sanggup melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Kita sebagai umat manusia siap dan sanggup dan siap untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini adalah janji kita kepada Allah. Ibadah bukan hanya sebuah kewajiban, tapi ibadah itu adalah kesanggupan kita
yang pernah kita ikrarkan bersama ketika berada di alam ruh. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah alam yang pertama. Selanjutnya, alam yang kedua adalah alam rahim. Setelah manusia menempuh alam yang pertama, maka umat manusia pun akan menempuh alam yang kedua yang bernama alam rahim. Atau dalam Al-Quran disebut dengan alam batni. Alam rahim atau alam batni ini adalah proses penciptaan badan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau tadi Allah menciptakan kita baru berbentuk ruh, maka di alam rahim ini kita diciptakan oleh Allah badan. Badan kita, proses penciptaannya itu berada di alam rahim. Nah, ini ada proses penciptaan badan. Sebetulnya kalau melihat Al-Quran, ada proses penciptaan badan secara khusus, ada proses penciptaan badan secara umum. Yang khusus adalah Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian Nabi Isa. Itu proses penciptaan badannya secara khusus. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Langsung Allah ciptakan dari tanah liat. Siti Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Adapun Nabi Isa diciptakan oleh Allah dari seorang ibu yang tanpa ayah. Itu proses penciptaan badan secara khusus. Adapun secara umum, maka proses penciptaan badan itu diproses di dalam alam rahim atau alam batni. Bagaimana Allah menciptakan badan manusia? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses penciptaan ini di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat penjelasan. Di antaranya adalah surah 23 surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan atau dikuatkan di dalam hadis arba'in, hadis keempat, baginda Nabi menjelaskan bahwa proses penciptaan umat manusia itu bermula daripada setetes air mani. Ketika suami istri berhubungan, maka setetes air mani itu ada yang membuahkan. Jadi proses awal adalah air mani. Kalau di dalam hadis arba'in, Rasulullah SAW menjelaskan prosesnya adalah 40 hari berbentuk air mani. Setelah 40 hari berbentuk air mani, maka berubah. Ini proses yang pertama. Proses kedua, air mani ini berubah menjadi darah kimpal, menjadi darah selama 40 hari. Setelah 40 hari berbentuk darah, maka berubah lagi menjadi daging, segumpal daging. 40 hari. Setelah 120 hari atau genap 4 bulan, fayangfuhu fihir ruh, Allah meniupkan ruh yang tadi ada di alam arwah, maka ditiupkanlah ke janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Fayangfuhu fihir ruh, maka Allah menugaskan malaikat
dua tugas malaikat. Yang pertama meniupkan ruh, sehingga ketika genap 4 bulan atau 120 hari terjadilah kehidupan yang pertama di alam ruh. Apa? Di alam rahim. Maka terjadilah kehidupan. Kemudian yang kedua, malaikat ditugaskan wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakyun aw sa'idun. Malaikat ini ditugaskan supaya memberikan ketetapan, 4 ketetapan. Bi katbi rizqihi, ketetapan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa sakyun aw sa'idun, bahagia atau celakanya itu sudah ditetapkan ketika usia 120 hari atau ketika 4 bulan dalam kandungan. Hadirin yang dirahmati Allah, singkat cerita, setelah berada di alam rahim, yang mana alam rahim ini adalah proses penciptaan badan, kemudian biasanya 4 bulan atau 9 bulan di dalam kandungan, maka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setelah waktu yang ditetapkan 9 bulan 10 hari biasanya, Allah mengeluarkan janin tersebut dari rahim ibu-ibu kalian. Kata Allah di dalam ayat itu, wallahu akhrajakum, kami Allah yang mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari rahim, dari butun, dari rahim ibu-ibu kalian. Maka proses melahirkan ini adalah proses perpindahan alam kedua ke alam ketiga, yaitu alam dunia. Maka pindahlah kita ke alam dunia. Pertanyaannya, setelah kita berada di alam dunia, apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang dirahmati Allah, alam dunia ini adalah alam di mana kita melakukan amal soleh. Jadi alam dunia ini adalah tempatnya beramal. Kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempatnya untuk beramal, bercocok tanam untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi dunia diciptakan hanya semata-mata untuk tempat beramal. Amal apa? Kita kembali ke ayat ini. Tadi ketika kita di alam ruh, kita pernah berjanji dengan Allah siap menunaikan tugas suci yang namanya ibadah. Maka disinilah tempatnya melaksanakan perjanjian kita. Ketika di alam ruh, dunia adalah tempat untuk menunaikan semua itu, yaitu melaksanakan tugas suci ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa ibadah ini, amal ini ada 2. Ada amal sebelum balik, ada amal setelah balik. Amal sebelum balik, ketika usia kita sebelum balik, maka amal tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Maksudnya, kalau umat manusia, kalaulah kita belum mencapai usia balik, maka amalan-amalan kita belum dicatat oleh Allah. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, anak yang belum balik melakukan kebaikan-kebaikan, kita ajarkan ngaji, kita ajarkan sholat. Anak-anak yang belum balik udah bisa ngaji, udah bisa sholat, biasa ngaji, biasa sholat. Maka semua itu pahalanya untuk orang tuanya. Adapun ketika anak setelah balik, ketika umat manusia memasuki usia balik, 1 detik masuk ke usia balik, maka sejak itulah berlaku catatan amal, berlaku taklif hukum. Sejak itulah manusia wajib menunaikan ibadah dengan benar. Catatan amal pun mulai berlaku. Semua yang ia lakukan, baik amalan yang baik, yang bagus,
atau amalan yang jelek sekalipun, semua sudah mulai dicatat oleh kedua malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban. Yang pertama, ketika kita punya anak usianya belum baligh, maka ajarkanlah, didiklah, kenalkanlah, pahamkanlah anak-anak kita dengan ajaran syariat Islam. Kenalkan dengan masalah ibadah, supaya ketika mereka masuk usia baligh, sholatnya udah benar, ngaji Qur'annya udah benar, ibadahnya udah benar, sehingga ketika pisah dengan kita secara hukum, karena yang sudah baligh itu sudah putus hubungan dengan orang tua, amalnya sudah mulai jadi amal catatan pribadinya. Maka ketika anak kita sudah menjelang usia baligh, masuk usia baligh, anak-anak kita sudah punya bekal. Maka sebelum baligh ini diserahkan kepada orang tuanya untuk mendidik, membiasakan agar mereka sudah biasa paham dan biasa melakukan amal-amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah alam yang ketiga, alam dunia, yaitu tempat di mana kita menunaikan kewajiban kita, menunaikan perjanjian kita, yaitu melaksanakan tugas suci ibadah. Sejak akil baligh hingga saatnya usia kita ditutup oleh Allah, dipisahkan antara raga dengan nyawa. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita di alam rahim, Allah sudah memberikan batasan atau jatah usia kita. Ketika jatah itu sudah habis, maka kita pun akan dipanggil oleh Allah, nyawa kita dipisahkan dengan raga, maka terjadilah yang namanya kematian. Kematian terjadi, itu adalah proses perpindahan alam juga, yaitu dari alam nomor 3 ke alam nomor 4, yakni alam kubur, atau di dalam Al-Quran disebut dengan alam barzah. Alam kubur ini adalah alam yang keempat setelah kita melalui alam dunia yang ketiga. Pertanyaannya, Allah menciptakan alam kubur itu untuk apa? Maka hadirin yang dirahmati Allah, alam kubur berfungsi sebagai alam pembalasan atau tempat pembalasan. Alam kubur adalah alam pembalasan, di mana di sini ada dua bentuk pembalasan. Ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Silahkan hadirin pilih yang mana, mau mendapatkan nikmat atau mau mendapatkan siksa. Ini tidak usah dijawab dengan kata-kata, tapi jawablah dengan amal nyata. Sekiranya kita ingin nikmat kubur, maka sekarang mumpung kita masih diberi kesempatan di dunia, isilah sisa-sisa usia ini untuk menuju nikmatnya Allah yang ada di alam kubur. Jauhkan maksiat, jauhkan diri kita dari maksiat, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, agar kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, ini alam yang keempat berfungsi sebagai alam pembalasan, yaitu membalas semua amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan sewaktu di dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, alam kubur ini pun akan berakhir tatkala Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, meniupkan sangkakala. Terompet besar, di mana tiupan yang pertama malaikat Israfil ini menghancurkan, meluluhlantahkan semua alam, termasuk alam dunia dan seisinya, hancur. Itu dinamakan dengan kiamatul kubro. Tatkala terjadinya kiamat kubro, maka semua hancur. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua hancur kecuali Allah yang tetap kekal abadi.
Hadirin yang dirahmati Allah, ketika terjadi kiamat kubro, maka manusia pun dipindahkan oleh Allah dari alam kubur menuju alam terakhir, yaitu alam akhirat. Inilah alam yang terakhir dari perjalanan hidup kita, yaitu alam akhirat. Adapun fungsi alam akhirat ini sama persis dengan alam kubur, yaitu sebagai alam pembalasan atau sebagai tempat pembalasan. Adapun pembalasan di sini ada dua. Yang pertama adalah surga, dan yang kedua adalah neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah tempat akhir kita, alam akhirat. Begitu panjang alam akhirat, ujung-ujungnya nanti manusia ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Dan semua yang di surga maupun yang di neraka kekal abadi, tidak akan mati lagi, tidak akan ada alam lanjutannya. Ini adalah alam terakhir. Yang masuk surga kekal di dalamnya, yang masuk neraka pun kekal di dalamnya. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, setelah saya uraikan dari awal sampai akhir, silahkan materi ini, kajian ini direnungkan kembali. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita sudah mulai punya pilihan, mau pilih yang mana di akhir hayat nanti, di akhir penghujung usia kita, atau tempat tinggal kita yang terakhir, apakah mau surga atau mau di neraka. Ini adalah pilihan. Surga dan neraka adalah pilihan. Silahkan kita pilih sendiri. Allah dengan bebas memberikan pilihan kepada kita. Pilih surga atau neraka. Ini kita diberi kebebasan oleh Allah. Allah tidak memaksa kalian harus ke surga, kalian jangan ke neraka. Allah memberi kebebasan kepada kita dengan diberinya akal pikiran untuk memilih, dengan diberinya pedoman hidup, dan semua ini ada di dalamnya. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka, semua ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita pahami, tinggal kita kaji, dan kita tentukan mau pilih yang mana, apakah mau surga atau neraka. Ini tidak usah dijawab dengan kata-kata, tapi jawablah dengan amal nyata. Kita yang sekarang hidup di dunia masih diberi kesempatan, maka manfaatkanlah waktu-waktu, detik demi detik, menit demi menit, setiap waktu yang Allah berikan saat ini, kesempatan yang Allah berikan saat ini di penghujung usia kita, sisa-sisa usia kita, manfaatkanlah untuk menuju ridhonya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Tentu semua ini harus kita lakukan dengan melaksanakan tugas suci sebagai bukti nyata daripada kita menunaikan perjanjian di hadapan Allah, yaitu ibadah. Mudah-mudahan, semoga dengan uraian singkat ini kita memiliki wawasan atau penjelasan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, itu saja materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada materi lanjutan, yaitu tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dipandaikannya menunaikan tugas suci ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.